Lembu Sora kelihatan sangat kecewa. Demikian pula Sakawuni. Mereka nampaknya kurang puas mendengar keputusan Sang Prabu bahwa persoalan kaum perusuh telah dialih tugaskan kepada Sang Ramapati. Tapi nampaknya Sang Prabu sendiri sudah tidak hendak lagi mencabut keputusannya. Tutur Tinular dalam episode Geger Pedang Naga Puspa. Demikianlah Paman Lembu Sora. Persoalan kaum perusuh sudah kuserahkan kepada Paman Ramapati dan Paman Nambi. Paman Ramapati sudah membuat pernyataan kepadaku bahwa dia sanggup mengatasi kaum perusuh yang akhir-akhir ini mengacau kerajaan Majapahit. Ampun Gusti Prabu. Ampun kalau sekiranya kata-kata hamba nanti akan menyinggung kewibawaan Gusti Prabu. Tapi sesungguhnya hamba kurang setuju bahwa tugas menumpas kaum perusuh dibebankan kepada Kakang Ramapati. Kalau misalnya Arya Kamandanu dan Sakawuni dianggap telah gagal, hamba masih sanggup meneruskan tugas itu. Dengan dibantu Sakawuni, hamba yakin hamba akan bisa menumpas kaum perusuh. Mengapa harus Paman Lembu Sora? Ampun Gusti Prabu. Hamba adalah senopati perang kerajaan Majapahit. Dan sampai sekarang pun, Gusti Prabu masih berkenan mengangkat hamba sebagai salah seorang senopati agung kerajaan Majapahit. Hamba kira tugas menumpas kaum perusuh adalah tugas seorang panglima perang. Karena itu, hamba merasa heran, mengapa justru Kakang Ramapati yang harus turun tangan? Paman Lembu Sora, apa yang baru saja aku katakan kepadamu sudah merupakan keputusan. Karena itu, aku tidak bisa mengubahnya begitu saja. Dan kukira keputusan itu tidak perlu dirubah-rubah lagi. Dan lagi Paman Lembu Sora tidak usah merasa berkecil hati. Masih banyak tugas-tugas kenegaraan yang lain yang bisa Paman kerjakan di Istana Majapahit ini. Ampun Gusti Prabu. Hamba mohon beribu-ribu ampun kalau sekiranya kata-kata hamba telah kurang berkenan di hati Gusti Prabu. Dan kalau memang hal itu sudah menjadi keputusan Gusti Prabu, hamba akan dengan senang hati menerimanya. Nah, begitu lebih baik Paman Lembu Sora. Aku percaya bahwa Paman Lembu Sora mempunyai jiwa yang besar. Dan seorang priagung yang mempunyai jiwa besar tidak akan pernah membesar-besarkan perkara yang kecil. Dan tidak akan mengecilkan perkara-perkara yang besar. Baiklah Gusti Prabu. Sekarang, perkenankanlah kami mohon diri. Iya, Paman. Kalau misalnya Paman nanti mempunyai gagasan sehubungan dengan usaha penumpasan kaum perusuh, Paman Lembu Sora langsung saja berhubungan dengan Paman Ramapati atau Paman Nambi. Karena persoalan itu memang sudah kuserahkan kepada mereka berdua. Ya, Gusti Prabu. Hamba akan mentaati segala perkataan Gusti Prabu. Saya benar-benar tidak puas, Paman Lembu Sora. Menurut pendapat saya, Gusti Prabu tidak harus cepat itu mengalih tugaskan penumpasan kaum perusuh kepada Paman Ramapati. Sudahlah Sakawuni. Kita harus menerima keputusan ini dengan lapang dan hati yang terbuka. Saya merasakan ada gejala-gejala yang tidak beres, Paman. Entahlah apa sebabnya. Tiba-tiba saja, saya merasa tidak senang melihat penampilan Paman Ramapati. Saya lalu teringat apa yang telah menimpa diri Kakang Ranggalawe. Ya, barangkali benar apa yang diyakini Kakang Ranggalawe, sampai akhirnya terpaksa menjadi seorang pemberontak, dan akhirnya gugur di tengah peperangan. Sudahlah Sakawuni. Kau tidak perlu menghubung-hubungkan persoalan ini dengan Ranggalawe. Ranggalawe sudah tiada lagi. Dia sudah merasa puas dengan apa yang telah dicapainya di akhir hayatnya. Dia meninggalkan dunia fana ini tanpa penyesalan sedikit pun. Akulah yang menungguinya ketika anak Tuban itu sedang meregang nyawanya. Dia tetap teguh, tetap berdiri dengan tegar, sekalipun maut sudah membayang di depan matanya. Itulah Paman Lembu Sora. Kita semua tahu bahwa almarhum Kakang Ranggalawe sangat membenci Paman Ramapati dan Paman Nambi. Tidak, Sakawuni. Kau salah menafsirkannya. Ranggalawe tidak pernah membenci Kakang Ramapati ataupun Adi Nambi.
Barangkali Ranggalawe hanyalah kurang senang melihat cara Kakang Ramapati dan Adinambi menempatkan diri mereka di samping Gusti Prabu. Kita sekarang menyaksikannya sendiri, Paman Lembusora. Saya yakin Paman Ramapati mempunyai maksud-maksud tertentu, maksud-maksud tersembunyi. Saya kira Paman Ramapati hanya sekedar ingin menumpuk jasa, menemukan jasa di depan Gusti Prabu. Sudahlah Sekawuni. Kita harus ingat apa yang baru saja dikatakan oleh Gusti Prabu sendiri. Seorang priagung tidak akan pernah membesar-besarkan perkara yang kecil dan tidak akan pernah mengecilkan perkara-perkara yang besar. Bukan di situ masalahnya, Paman Lembusora. Sekarang perkara mana yang bisa kita anggap kecil dan perkara mana yang bisa kita anggap besar? Itulah Sekawuni. Mana perkara yang kita anggap besar dan mana perkara yang kita anggap kecil. Itulah susahnya. Setiap orang mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, mempunyai nafsunya sendiri-sendiri. Dan untuk mencapai tujuannya, setiap orang juga mempunyai caranya sendiri-sendiri. Paman, ada satu hal yang ingin saya ketahui. Apa itu? Apakah Paman Lembusora merasa dirugikan dengan adanya keputusan Gusti Prabu? Paman Lembusora adalah seorang panglima perang. Paman Lembusora bertanggung jawab penuh terhadap kemandirian dan keutuhan prajurit-prajurit Majapahit. Dengar Sekawuni. Tapi mungkin ini hanya perasaanku saja. Sekarang ini saya merasa kedudukan saya mulai terjepit. Kau benar. Saya adalah seorang panglima perang. Saya bertanggung jawab penuh terhadap kemandirian dan keutuhan prajurit-prajurit Majapahit. Saya mempunyai pengaruh yang besar di lingkungan prajurit-prajurit Majapahit. Dan dengan adanya keputusan dari Gusti Prabu, saya merasakan Kakang Ramapati telah memotong wewenangku. Saya kira kau benar, Sekawuni. Kakang Ramapati mempunyai maksud-maksud yang tersembunyi. Barangkali dia ingin menjauhkan diriku dari prajurit-prajurit Majapahit. Dan kalau memang hal itu nantinya terjadi, maka Lembusora ibarat macan tanpa gigi. Kalau begitu, Paman Lembusora harus berbuat sesuatu. Paman tidak bisa tinggal diam. Paman harus mempunyai reka daya agar jangan sampai kedudukan Paman sebagai seorang panglima perang tidak lagi mempunyai arti. Paman harus mempertahankan diri. Sakawuni, sudahlah. Aku sudah cukup tua. Aku tidak begitu bernafsu lagi mengejar pangkat dan kedudukan. Lagi pula aku tidak ingin mengkhianati hati nuraniku sendiri. Sekalipun orang-orang menggunakan cara-cara yang kasar, cara-cara yang kotor untuk memperoleh apa yang dicita-citakannya, Lembusora tidak. Lembusora akan tetap mengikuti jalan lurus, jalan seorang prajurit sejati. Kakang Ramapati. Silakan, Kakang. Silakan duduk. Terima kasih, Adinambi. Terima kasih. Bagaimana, Kakang? Semuanya beres, Adinambi. Saya baru saja menghadap Gusti Prabu. Dan saya lihat Adi Lembusora dan Sakawuni juga menghadap beliau. Tapi kau tidak perlu cemas, Adinambi. Tugas dan wewenang itu pasti akan jatuh ke tangan kita. Adi Lembusora dan Sakawuni tidak akan bisa berbuat apa-apa. Keputusan Gusti Prabu tidak akan bisa diganggu-gugat. Maksudmu soal penumpasan kaum Prusu itu, Kakang Ramapati? Tentu saja, Adinambi. Ini merupakan kesempatan emas. Dan kita harus dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Selama ini kita berdua telah dianggap kurang berjasa terhadap Majapahit. Ranggalawe semasa hidupnya selalu mencerca kita habis-habisan. Menganggap kita adalah orang-orang yang tidak berguna, yang hanya besar mulut, yang tidak berjasa dan tidak mempunyai andil apa-apa dalam sejarah pembangunan Majapahit. Nah, kita harus dapat membuktikan bahwa kita bukanlah orang-orang seperti itu. Kalau diberi kesempatan, kita pun bisa berbuat jasa. Kalau diberi kesempatan, kita pun bisa berbuat banyak untuk pembangunan Majapahit. Bukankah demikian, Adinambi?
Aku tidak pernah berpikir sejauh itu, Kakang Ramapati. Yang penting bagaimana titah Gusti Prabu Kertaradasa Jayawardana. Kalau beliau mengatakan biru, aku pun akan menganggap biru. Sebagai seorang kawula Majapahit, aku tak ingin membantah perintah beliau. Soal berjasa ataupun tidak, itu tergantung dari penilaian orang. Orang boleh saja menganggap Nambi tidak berjasa. Tapi sebenarnya jasa seseorang tidak bisa dilihat dengan mudah, Kakang Ramapati. Kau benar, Adi Nambi, benar. Tapi benar saja belum cukup. Kita perlu tampil di depan umum secara baik. Jadi di samping keyakinan akan sesuatu hal yang benar, kita masih membutuhkan yang lain. Jadi bagaimana sekarang, Kakang Ramapati? Apakah kau sudah merencanakan sesuatu sehubungan dengan penumpasan kaum perusuh itu? Aku bukan hanya sudah merencanakannya, Adi Nambi, tapi aku juga sudah melaksanakannya. Aku menugaskan 2 orang kepercayaanku, Rawedeng dan Rayuyu. Mereka sekarang menjadi telik sandiku. Mereka sekarang sedang berusaha melacak jejak sarang kaum perusuh. Dan aku yakin usaha mereka akan memperoleh hasil yang menyenangkan. Kita tunggu saja perkembangannya, Adi Nambi. Kau tidak perlu cemas. Yang penting kau harus bersiap siaga untuk bekerja keras. Untuk membuktikan bahwa bukan hanya orang-orang seperti Ranggalawe dan Lembu Sora yang bisa berjasa. Kita pun bisa berjasa. Iya. Baiklah, Kakang Ramapati. Aku menuruti saja apa yang kau katakan. Aku ikut saja apa rencanamu, Kakang. Kalau begitu serahkan soal ini padaku, Adi Nambi. Akulah yang akan bekerja. Tapi aku tidak akan menikmati hasilnya sendirian. Kitalah yang akan menikmatinya. Kau tahu apa yang kumaksudkan, Adi Nambi? Iya. Iya, Kakang Ramapati. Aku tahu. Aku tahu apa yang kau maksudkan. Kita tinggalkan sejenak istana Majapahit. Kita tinggalkan rencana-rencana Sang Ramapati dan Nambi yang ditugaskan menumpas kaum perusuh. Sekarang marilah kita lihat suasana di sebuah bukit jauh di kota Majapahit. Bukit itu terletak di Gunung Lamongan, tepatnya di sebelah timur desa Segara. Bukit itu bernama Bukit Pendem. Pendem artinya tempat untuk bersembunyi. Dan di Bukit Pendem itulah sekarang ini Empu Bajil dan orang-orangnya bersarang. Telah beberapa kali mereka memindahkan sarang mereka dari bukit yang satu ke bukit yang lain, dari celah tebing yang satu ke celah tebing yang lain. Dan sekarang mereka merasa mantap untuk menghuni Bukit Pendem sebagai sarang persembunyian. Empu Bajil berdiri di belakang pondoknya, berdiri dan menatap kelereng Bukit Pendem yang sebagian diterangi cahaya purnama. Semenjak dapat merebut pedang naga puspa dari tangan Arya Kamandanu, Empu Bajil merasa sangat girang dan puas. Dan sekarang pedang naga puspa tidak pernah terlepas dari pinggangnya. Sekarang aku tidak peduli lagi. Biarkan bumi ini berjungkir balik. Biarkan Majapahit ditelan api. Aku tidak peduli. Aku sudah berhasil memperoleh apa yang kuinginkan. Pedang ini tidak akan terlepas lagi dari genggamanku. Akan kubawa pedang ini sampai ke liang kuburku nanti. Pedang ini memang sangat ampuh. Jika ku tarik pedang ini dari sarungnya, tubuhku menjadi bergetar. Seolah-olah tubuh pedang ini mengalirkan kekuatan gaib yang sangat dahsyat. Dan kekuatan itu sepertinya ingin menyedot habis seluruh tenaga dalamku. Tapi lama-kelamaan aku akan menjadi terbiasa juga. Pedang ini nampaknya memang sudah menjadi jodohku. Aku benar-benar merasa puas dapat merebut pedang ini dari tangan Kamandanu. Dan kalau dia ingin mengambilnya kembali,
dia harus lebih dulu menyerahkan kepalanya kepadaku. Nah, lihatlah. Lihatlah siapa diriku. Ayo, mana itu pendekar pilih tanding? Suruh mereka datang ke hadapanku. Kumpulkan seluruh pendekar. Kumpulkan orang-orang sakti dari Tuban sampai Belambangan. Suruh mereka mengeroyok Empu Bajil. Tidak bakalannya aku tinggal gelanggang colong pelayu. Suruh prajurit-prajurit Majapahit itu datang kemari. Akan kubantai mereka dengan mata pedangku ini. Seperti orang gila. Rupanya kau manisku. Rupanya kau sudah mengintipku sejak tadi ya. Marilah Sambi. Marilah duduk-duduk di sini. Apakah kau masih memerlukan kehadiranku, Kakang Bajil? Masih. Mengapa tidak? Aku akan menjadi seorang laki-laki yang paling bodoh kalau sampai tidak mengharapkan kehadiranmu. Kehadiran Dewi Sambi yang montok dan cantik. Sejak kau dapat merampas pedang itu dari tangan Arya Kamandanu, kau menjadi seperti orang tidak waras. Kau sering bicara sendirian. Bahkan kau sering tertawa-tawa sendirian. Aku gembira, Sambi. Aku sedang dalam keadaan sangat bahagia sekarang ini. Lihatlah betapa gagahnya, betapa perkasanya aku sekarang ini. Dengan sebilah pedang yang ampuh seperti ini, aku akan menjadi seorang pendekar pilih tanding. 10 orang pendekar seperti Arya Kamandanu akan dapat kubabat habis. Kau percaya padaku, Sambi? Bagaimana kalau misalnya aku tidak percaya? Aku akan memaksamu untuk percaya. Bagaimana rasanya dipaksa? Unsur-unsur paksaan dapat mendatangkan kenikmatan tersendiri, Sambi. Dan aku memang senang memaksa orang. Aku mempunyai 1000 cara untuk memaksa orang. Kau ingin membuktikannya, manisku? Kau memang menjengkelkan, Kakang Bajil. Kau cebol. Kau tidak lebih tinggi dari pundakku. Tapi kau seorang laki-laki yang istimewa. Kau mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak ditemukan pada diri laki-laki yang lain. Kelebihan-kelebihan yang sangat istimewa. Itulah sebabnya aku menyukaimu, Kakang Bajil. Aku menyukai cara apa saja yang kau pergunakan untuk memperlakukan diriku sebagaimana seorang wanita. Bagus, Sambi. Sekarang bersiap-siaplah. Aku akan memaksamu. Aku akan membuatmu kesakitan sekaligus tertawa penuh kebahagiaan. Jangan apa? Ayolah, Sambi, ayolah. Maka demikianlah, 2 insan berlainan jenis itu, Empu Tong Bajil dan Dewi Sambi, 2 orang pendekar berlainan jenis, segera terlibat dalam pertarungan asmara yang menggebu-gebu. Tak ada seorang pun melihat apa yang mereka lakukan di puncak bukit pendam itu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.